Apakah sudah masuk semua gini Ki? Cek. Hadir Pak. Ya, sudah Pak Uda. Sudah Pak Uda kayaknya. Komplit Pak udah. Bu Eli ini langsung dimulai atau nunggu lengkap dulu Bu? Masih kurang siapa enggak Pak, kalau boleh tahu? Ini Bu Vita tadi keluar ya. Bu Vita keluar. Saya hadir, Bu. Bu Vita. Bu Fon. Bu Foni itu selalu hadir. Siap. Vita. konten. Bu Vita. Absen aja biar ya kayak Bu Vita yang belum. Iya, Bu Vita tadi keluar. Saya sebenarnya Oh, Bu Ulfa ada sih. Bu Ulfa ada, Bu Eli. Sudah lengkap mungkin Pak? Bu Ulfa, Iya, tinggal Bu Vita. Ini Bu Eli, kalian Bu Ulfa. Ayo mulai saja, enggak apa-apa. Dia enggak apa-apa ya, Bu. Nggak lama-lama. Ya, matur nuwun, Bu. Langsung karena sudah direkam juga kok. Iya, monggo, Pak Uda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Pak. Semangat. Alhamdulillah baik. Setelah liburan lebih dari 2 minggu ya kemarin. Iya, Pak. Tambah gemuk ini, Pak. Iya, amplopnya juga tambah gemuk mungkin uang Iya, sakunya. amplopnya tambah banyak, Pak. Amplop itu Pak. Lagi dong. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bruto, neto, dan tara. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar dan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Untuk ketua kelasnya, Yuda bisa dipimpin untuk berdoa. Ya Pak. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah Pak. Ya, terima kasih untuk Yuda, ketua kelasnya ini. Ya Pak. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengecek dulu kehadiran peserta didiknya. Di sini sudah hadir semua ya. Atau saya absen saja. Ilma. Ilma mana Ilma? Halo. Hadir Pak, hadir. Ovi. Mana Ovi ini? selalu hadir, Pak. Ya. Yuda. Hadir dong Pak. Always. Puji. Mana Puji? Hadir, Pak. Risna. Halo, Hadir, Risna. Pak. Ya. Hadir. Rita. Hadir Pak. Taufik. Siap hadir Pak. Vita. Mana Vita? Sudah hadir apa belum Vita ini? Ada Pak. Oke. Foni.
Hadir, Pak. Pak Iko. Hadir, Pak. Sudah lengkap ya. Nah, untuk anak-anak, setiap ada pembelajaran lewat Google Meet, jadi anak-anak itu harus selalu hadir. Karena apa? Nanti Bapak itu menjelaskannya setiap materi itu ada di Google Meet. Untuk bahan ajar yang kemarin Bapak share di Google Classroom, apakah sudah dibaca? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah semua? Apa cuma dilihat saja? Nah, itu. Nah, itu. Di-download aja, Pak. Ya, Gitu. Dibaca itu judulnya. dipelajari ya. Nanti agar pembelajaran kali ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Jadi sama nanti juga biar sudah paham terlebih dahulu. Oke, untuk pembelajaran hari ini nanti pembelajarannya yaitu lewat PowerPoint. Bapak akan share dulu PowerPoint-nya. Suara Bapak sudah terdengar nggih? Terdengar nggih? Jelas? Jelas. Oke. Apa PowerPoint-nya sudah muncul? Sudah proses. Nah. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari aritmatika sosial, yakni bruto, neto, dan tara. Nah, untuk KD-nya, ini sama seperti pembelajaran yang kemarin, jadi tidak usah Bapak bacakan. Kita langsung ke indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Di sini yang pertama yaitu memahami perbedaan antara bruto, neto, dan tara. Yang kedua, menganalisis hubungan antara bruto, neto, dan tara. Yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan harga penjualan dan pembelian. Yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan keuntungan, kerugian, dan impas. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini nanti anak-anak melalui gambar yang ditampilkan, nanti kalian dapat memahami dengan cermat perbedaan antara bruto, neto, dan tara. Melalui diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara bruto, neto, dan tara dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan harga penjualan dan pembelian dengan tepat. Yang keempat yaitu melalui diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan keuntungan, kerugian, dan impas dengan tepat. Oke, di sini Bapak ada sebuah gambar. Nah, ini gambar apa ini kira-kira ya? Ada yang tahu ini? Bawang putih ya, Pak ya? Apa itu, Pak? Iya, itu karung bawang putih ya. Tumpukan karung-karung bawang putih. Di sini ada yang orang tuanya penjual atau penjual toko atau punya toko besar seperti itu. Ada? Tetangga, Pak. Nggak ada, Pak. Enggak. Nah, di sini kalian jika bercita-cita ingin jadi pengusaha atau ingin punya toko besar, nah, di sini nanti kalian akan sering kali menemui istilah-istilah tentang bruto, neto, dan tara. Apa sih bruto, neto, dan tara itu? Nah, nanti kita akan bahas pada pembelajaran kali ini. Ada yang tahu apa itu bruto, neto, dan tara? Apa ada yang sudah pernah dengar? Apa itu bruto, neto, dan tara?
Yuda, Pernah, Pak. mana Yuda? Ya, Pak. Apakah sudah pernah mendengar Kalau istilah-istilah tersebut? netonya pernah lihat, Pak. Oh, pernah lihat. Pernah lihat di mana itu? Di snack. Oh, di snack. Nah, Ovi tadi pernah? Pernah, Iya. Pak. Di mana tadi Ovi? Pernah Saya baca mendengar? di buku paket, Pak. Oh, di buku paket. Nah, di sini istilah bruto, neto, dan tara mungkin terasa asing bagi kalian. Tapi sebenarnya istilah bruto, neto, dan tara itu sudah kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada apa ini? Makanan ringan, snack. Nah, di situ ada tertulis berat bersih 68 gram. Kelihatan ya? Kelihatan apa tidak ini? Kelihatan, Pak. Oh ya, kelihatan. Nah, dan di sini juga ada apa ini? Ya, makanan. Di sini juga ada tertulis neto 250 gram. Nah, sebenarnya di sini kalian itu sering kali menemui istilah-istilah tersebut. Mungkin kalian belum paham apa sih itu bruto, apa itu neto, dan juga apa itu tara. Nah, di sini coba kalian amati gambar berikut. Nah, ada gambar apa saja itu? Apakah ketiga gambar itu saling berkaitan? Rita, ayo. Mana Rita? Ya, Pak. Ya. Bagaimana dengan gambar itu? Apakah saling berkaitan? Apa Iya, perbedaan? Ya. saling berkaitan, Pak. Itu antara keranjangnya sama buahnya ya, Pak. Oh ya. Jadi, ya. Kalau Risna, mana Risna? Ya, Pak. Ya. Apa perbedaan dari ketiga gambar itu, Risna? Perbedaannya kalau gambar yang satu di dalam kotak, Ya. gambar yang kedua tidak di dalam kotak. Terus gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga kosong, Pak, nggak ada isinya. Kosong, ya. Oke, saya ingin dengar pendapat sekali lagi dari Taufik. Mana Taufik? Coba Ya, Pak. diamati gambar 1, 2, 3 itu. Ya, gambar 1 itu ada kotak yang masih berisi buah jeruk ya Pak ya itu ya. Itu buah tomat. Oh, buah tomat. Ya, Ya. tomat saya. Kemudian tomatnya dikeluarkan dan akhirnya Pada kotaknya kosong, hanya ada kotaknya saja. Nah, oke. Dari ketiga pendapat kalian itu sebenarnya sudah benar. Jadi, untuk gambar yang pertama itu ada apa? Nah, di sini ada tomat dan wadahnya atau tempatnya. Tomat ini disebut juga dengan isinya. Jadi, dalam wadah itu terdapat isi yaitu tomat. Itu disebut dengan bruto. Ya, tahu ya. Sementara gambar 2 itu kan hanya ada tomat saja ya. Nah, tomat saja itu atau isinya saja itu disebut dengan neto. Sementara pada gambar yang ketiga yaitu wadahnya atau tempat itu disebut tara. Nah, nama lain dari bruto itu sendiri adalah apa? Nama lain dari bruto. Ada yang sudah membaca bahan ajarnya yang kemarin? Yuda? Berat Berat apa bruto itu? kotor. Iya, berat kotor. Kalau neto? Itu berat bersih. Berat
bersih. Nah, jadi kalian itu jangan sampai tertukar ya, apa itu bruto dan juga neto. Kalau bruto itu tempatnya beserta isinya, sementara neto itu hanya isinya saja. Oke, sebelum melanjutkan ke pembelajarannya, di sini ada materi prasyarat. Yang pertama yaitu memahami harga beli dan harga jual. Yang kedua yaitu memahami keuntungan, kerugian, dan persentase. Yang ketiga yaitu operasi bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Nah, kemarin pada aritmatika sosial kita kan sudah belajar tentang harga beli itu apa, harga jual itu apa. Masih ingat ya? Masih ingat anak-anak? Masih. Masih. Puji. Ini teks yang unik nih. Mana Ini teks Puji? yang sering digunain, bahkan blogger terkenal pun masih menggunakan teks ini teman-teman ya. Mungkin sering lihat. Nah, Puji, Pun Iya, Pak. memakai ini teman-teman. masih ingatkah dengan penjualan dikatakan dengan Kurang gede untung? teman-teman tinggal atur Apa aja itu? volumenya. Penjualan jika Nah, dikatakan itu selesai, untung. klik OK. Penjualan akan untung kalau uang yang kita terima dari hasil penjualan lebih besar daripada uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang itu ya. Iya, tepat sekali. Nah, jadi kita itu akan menerima untung jika harga jualnya itu lebih besar daripada harga beli. Sementara kalau kerugian itu apa? Jika apa? Jika harga belinya lebih kecil dari harga Lebih jual. apa, Nak? Lebih kecil. Harga belinya lebih kecil apa lebih Oh, besar? lebih besar. Jika Iya. harga lebih besar, Pak. Jangan sampai salah ya. Ya. Jadi kerugian itu jika harga beli itu lebih besar daripada harga jual. Kemudian persentase. Nah, ada yang masih ingat untuk mencari persentase untung, persentase rugi? Ada yang masih ingat? Foni. Iya, Pak. Foni. Nah, masih ingat dengan Untuk mencari persentase untung ya, Pak? Iya, persentase untung. Persentase untung itu harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Iya, tepat sekali. Jadi, untuk mencari persentase untung, itu harga jualnya dikurangi harga beli, dibagi harga beli dikali 100%. Kalau mencari persentase kerugian, siapa ini? Ilma. Mana Ilma? Pak. Ya, masih ingat? Persentase kerugiannya Pak ya? Iya. Rugi aslinya dibagi dengan harga jual dikali dengan 100%, Pak. Salah tak, Pak? Lupa, Pak. Lupa? Iya, Pak. Ada yang masih ingat? Siapa? Pak Iko. Mana Pak Iko? Ya Pak, saya persentase rugi. Berarti rugi dibagi harga beli dikali 100%. Iya. Jadi rugi tadi bagaimana dikatakan dengan rugi? Kalau harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya. Jadi nanti untuk mencari persentase rugi itu harga beli dikurangi dengan harga jual dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, sini PU di sini adalah persentase untung.
Nah, persentase untung itu harga jual dikurangi harga beli dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Nah, untuk persentase rugi atau PR ini harga beli dikurangi harga jual dibagi harga beli dikali 100%. Bisa ya, paham ya dari sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Kita lanjut ke contoh seperti ini. Ayah membeli sebuah televisi dengan harga 750.000. Setelah 2 minggu kemudian, ayah menjual televisi tersebut dengan harga 600.000 kepada temannya. Berapakah persentase keuntungan atau kerugian yang didapatkan ayah? Nah, di sini ayahnya ini untung apa rugi ya? Rugi. Rugi. Kenapa kok rugi? Yuda. Karena dia jualnya 600.000, sedangkan belinya 750. Iya, di sini harga jualnya itu 600.000, sementara belinya itu 750.000. Jadi, untuk persentase ruginya harga beli dikurangi dengan harga jual dibagi harga beli dikali 100%. Di sini harga belinya 750.000 dikurangi 600.000 dibagi 600.000 dikali 100%. Nah, 750.000 dikurangi 600.000 ini hasilnya 150.000 dibagi 750.000 dikali 100%. Hasilnya ketemu 20%. Jadi ayah menjual televisinya ini persentase ruginya adalah 20%. Bisa ya dari sini? Pak Huda tanya. Ya, tanya. Pak Ya Puji. itu harga belinya kok 600.000 ya Pak? Apakah salah ketik ya? Harga beli. Ya. Ini kan harga jual. Yang di bawah Pak, per 600.000. Nah, itu. Oh iya, ini salah, maaf ya, salah. Ya. Ini salah ketik ini. Harusnya 750.000. Ya. Sudah paham anak-anak? Sudah paham, Pak. Paham, Pak. Kemudian, nah, di sini ada menghitung persentase neto dan tara. Di sini dimisalkan neto itu sama dengan N, tara itu sama dengan T, dan bruto itu sama dengan B. Maka persentase neto itu persen neto sama dengan N dibagi B dikali 100%. Untuk persentase tara yaitu T dibagi B dikali 100%. Nah, ini rumusnya sedikit ya, jadi mungkin bisa lebih diingat untuk anak-anak ya. Jangan sampai lupa ataupun kebalik ya nanti hasilnya. Nah, di sini ada permasalahan pertama. Pak Eko memiliki sekarung beras dengan berat 80 kg. Kemudian beras tersebut dikeluarkan dari dalam karung. Nah, berat beras tersebut menjadi 78 kg. Berapakah persentase neto beras tersebut? Ada yang tahu? Ini berarti 80 ini diketahui apa ini? Bruto, neto, apa tara? Bruto. Bruto, Pak. Bruto, ya. Kenapa kok bruto? Ada yang tahu? Karena sekarung beras. Di sini kan ada kata sekarung beras. Jadi artinya itu adalah berat berasnya atau isinya ditambah berat karungnya. Nah, totalnya 80 kg. Sementara 78 kg ini berat apa ini?
Apa ada yang neto. Karena beras tersebut sudah dikeluarkan dari dalam karung, maka ini disebut berat neto atau berat bersihnya. Nah, tadi untuk persentase neto adalah N per B dikali 100. N-nya ini 78, B-nya 80, dikali 100%. Jadi, persentase netonya adalah 97,5%. Bisa ya menghitungnya? Apa sudah lupa menghitung pecahan dengan bilangan seperti ini? Ingat, Pak. Oh, ingat ya. Nah, di sini ada permasalahan kedua. Ayah membeli sekarung pupuk urea dengan berat bruto 50 kg. Jika pada karung tertulis tara 2%, berapakah tara pupuk urea tersebut? Nah, di sini sudah disebutkan bahwa 50 kg ini berat apa? Berat bruto. Ya. Untuk taranya Bruto, 2%. Ya. Jadi untuk mencari berat taranya berapa? Nah, untuk mencari berat taranya 2% dikali bruto. Nah, brutonya 50 kg. Berarti 2/100 dikali 50 berapa? Totalnya ketemu 1 kg. Nah, dari sini apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan? Ya, anak-anak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham, setelah ini Bapak akan membagi kelompok, ada 3 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama yaitu Taufik, Pak Iko, dan Vita. Kelompok 2-nya Ovi, Rita, dan Risna. Untuk kelompok 3-nya Yuda, Foni, Ilma, dan Uji. Nah, masing-masing kelompok ini nanti akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya akan saya share di Google Classroom ya. Nah, sebentar. Nah, ini yang kemarin sudah bawa share ya untuk bahan ajarnya. Nah, ini untuk tugas kelompoknya. Nanti kalian mengerjakan LKPD. Nah, waktu yang Bapak berikan nanti adalah 30 menit. Jadi nanti selama 30 menit itu kalian berdiskusi bersama teman-temannya. Ya, masing-masing anggota harus aktif loh ya. Nanti Bapak akan pantau di masing-masing grup yang sudah saya buat. Nanti saya pantau siapa saja yang tidak aktif dan siapa saja yang aktif. Ya, dari sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham. Oke. Untuk diskusi kelompoknya saya kasih waktu 30 menit dari sekarang, kalian bisa mulai berdiskusi. Nah, oke anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Apakah sudah semua ini? Nah, ini kelompok 2 ini sudah mengerjakan, sudah dikumpulkan. Kelompok 1, nah, sudah semua. Nah, nanti masing-masing kelompok ini akan mempresentasikan ya. Sebentar. Nah, kelompok 1.
Kelompok 1 tadi siapa? Saya, Pak. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Yuk, kelompok 1. Siapa yang bagian mempresentasikannya? Yuk, kelompok 1. Saya, Iko tadi Pak. ya? Ya, yuk, Iya. Iko. Masalah 1. Ibu menimbang sekarung beras dan mendapat berat 50 kg. Kemudian ibu mengeluarkan beras tersebut dari karung. Ibu menimbang kembali beras tersebut tanpa karung dan didapatkan berat 49,5 kg. Isilah titik-titik berikut berdasarkan masalah di atas. A. Berat kotor atau brutonya 50 kg. Berat bersih atau tanpa karung atau neto 49,5 kg. Berat karung atau tara 50 kg dikurangi 49,5 kg. Hasilnya 0,5 kg. Persentase tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Taranya 0,5 per 50 dikali 100%. Hasilnya 1%. Dari soal di atas dapat disimpulkan bahwa neto adalah bruto dikurangi tara. Tara adalah bruto dikurangi neto. Bruto adalah neto ditambah tara. Persentase tara adalah tara dibagi bruto dikali 100%. Atau tara adalah persentase tara dikali bruto. Sampun, Pak. Nah, terima kasih Pak Iko. Ayo untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Apakah sudah sesuai jawaban dari kelompok 1 tadi? Sesuai, Pak. Sesuai, Pak. Sesuai ya. Sesuai, Pak. Ya, ini sudah rinci sekali apa yang sudah dijelaskan. Jadi nanti sudah disimpulkan juga bahwa neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Untuk mencari tara berarti bruto dikurangi neto. Dan untuk mencari bruto, nah itu neto ditambah tara. Nah, sekarang untuk kelompok 2. Ini silakan dipresentasikan. Siapa kelompok 2? Siapa ini kelompok 2? Ovi, Rita, sama Risna. Ayo, siapa? Ya, saya, Pak. Ya, ayo Rita. Bisa minta tolong dibesarkan, Pak? Ya, ini. Nggak kelihatan, Pak. Sudah kelihatan? Ya, langsung penyelesaiannya ya, Pak, ini? Ya, langsung penyelesaiannya saja. Ya. Dari soal yang diberikan, diketahui brutonya 2 kali 20, sehingga hasilnya 40 kilo, taranya 5% kali 20, yaitu 1 kilo, sehingga tara 2 karung, yaitu 2 kali 1 kilo, hasilnya 2 kilogram. Kemudian untuk neto itu bruto dikurangi tara. Jadi 40 dikurangi 2, jadi 38 kilo. Kemudian kita cari harga belinya 2 kali 220.000, 2 karung itu sama dengan 440.000. Sedangkan harga jualnya 38 dikali 12.000. Jadi hasilnya 456.000. Nah, karena ditanyakan untungnya, maka untungnya adalah 456.000 dikurangi 440.000 adalah 16.000. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Eki yaitu 16.000. Itu, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, Rita. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan hasil diskusi kalian? Sesuai, Pak. Sesuai. Sudah sesuai, Pak. Sesuai semua ya. Iya. Oke, untuk yang terakhir, ini kelompok 3. Siapa kelompok 3?
Kelompok 3. Yuda, Foni, Ilma, sama Puji. Yuk, siapa salah satu? Saya, Pak. Ya, siapa Ilma? Ayo Ilma. Pak Anton membeli tomat sebanyak 1 karung dengan bruto 25 kg. Dengan tara 4% tutup kurung. Tomat dijual kembali dengan harga Rp5.000 per kilogram. Setelah tomat terjual seluruhnya, Pak Anton memperoleh untung sebesar Rp40.000. Berapa harga pembelian 1 karung tomat tersebut? Diketahui tadi kan brutonya sama dengan 25 kg. Taranya 4%, yaitu 4/100 dikali 25 sama dengan 1 kilo. Terus netonya sama dengan berarti 25 dikurangi 1 sama dengan 24 kilo. Harga jualnya sama dengan 24 dikali 5.000 sama dengan 120.000. Sedangkan harga belinya sama dengan harga jual ditambah untung. Harga jualnya 120.000, tadi untungnya 40.000, jadinya 160.000. Sudah, Pak. Nah, yuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah sudah sesuai? Kelompok 1, kelompok 2. Sudah, Pak. Gimana? Apa sudah sesuai? Kelompok 1, Sama, kelompok Pak. 2. Sama Pak, sudah. Sesuai. Untuk harga beli ini sudah benar apa enggak ya? Ayo. Untuk Salah harga belinya. Salah itu. Salahnya di mana? Puji. Itu Ya. kayaknya harusnya dikurangi ya, Pak ya? Iya. Betul Iya, sekali. kayaknya ya. Jadi Kelompok yang lain salah jangan berarti. sampai salah tanda ya. Iya. Salah tanda itu nanti akibatnya sudah sangat besar sekali. Nanti di penyelesaiannya. Nah, harga beli di sini harusnya itu harga jual dikurangi untung. Harga jualnya tadi kan 120, dikurangi untungnya berapa? 40.000. Jadi harga belinya berapa, Puji? 80.000 ya, Pak? Nah, 80.000. Iya. Iya, Pak. Saya salah, Pak. Salah juga diskusinya. Harus diperhatikan ya. Jadi untuk matematika Iya, ini, Pak. Maaf. kalian harus lebih teliti ya. Jadi nanti jangan sampai untuk kayak pindah ruas seperti itu, nanti tandanya lupa dirubah. Nanti berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah tampil. Nah, untuk anak-anak, sekarang membuat kesimpulan ya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Ayo, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Pak. Ya, Pak Iko. Jadi neto itu berat kotor. Kalau Neto taruh apa neto? Salah, berat Iya. bersih. Maaf, Pak, ya Allah. Terus habis itu bruto itu berat kotor. Setelah itu tara itu berat kemasannya. Iya, tepat sekali. Nah, jadi untuk bruto itu adalah berat isi ditambah wadahnya atau disebut juga dengan berat kotor. Untuk mencari bruto itu apa? Neto ditambah tara. Nah, untuk netonya apa? Neto itu berat isinya atau disebut juga dengan berat bersih. Nah, untuk mencari neto itu bruto dikurangi tara.
Selanjutnya untuk tara itu adalah berat wadah atau kemasan. Untuk mencari tara itu adalah bruto dikurangi neto. Nah, terima kasih untuk Pak Iko. Sama-sama, Pak. Ya. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan memberikan beberapa soal. Nah, soal itu nanti sudah saya kirim. Nah, soalnya ini dalam bentuk Google Form. Nah, ini nanti sudah akan saya kirim di grup WA ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan. Saya tunggu sampai pukul 12 nanti ya. Nah, jangan lupa untuk minggu depan nanti kita ada ulangan harian. Nah, ulangan harian itu nanti mulai dari materi awal yaitu harga jual, harga beli, terus keuntungan, kerugian, persentase untung dan persentase rugi, sama suku bunga tunggal, dan yang terakhir bruto, neto, dan tara. Oke, terima kasih. Nah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya sudah selesai ya semuanya. Nanti segera diedit kalau videonya sudah diserahkan. Bapak Ibu, saya ingin membicarakan untuk 3 hari ke depan karena jadwalnya adalah refleksi dan rencana tindak lanjut itu hari ke-12, 13, dan 14. Seperti biasa pagi dan sore selalu ada Vikon ya, selalu diawali dan diakhiri oleh Vikon. Kemudian kalau dilihat dari yang di-share oleh Pak Suhar tadi, sepertinya itu kurang rinci ya Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita lihat, saya share untuk LKPD, bukan LKPD, di LMS-nya ya, untuk yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan besok. Besok itu, sebentar, saya harus share screen tab ya. Oke. Refleksi pembelajaran. Bentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ampun. Oke. Kita lihat ya Bapak Ibu. Sekarang ini kan kita berada di mana? Di peer teaching ya. Berada di peer teaching. Nah, besok kita sudah masuk di refleksi dan RTL di 3D. Seperti biasa ada Vikon. Nah, besok itu yang harus kita kerjakan adalah refleksi kegiatan perancangan pembelajaran 3D2. Di sini ada answer this question, itu ada 8 pertanyaan yang ini secara umum sebenarnya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak mengomentari satu-satu, misalnya Bu Rita observernya siapa gitu, tidak ya, tapi kalau kita lihat pertanyaan ini dia secara umum, pengalaman apa yang diperoleh kayak gitu ya, jadi secara umum. Nah, kemudian pertanyaannya adalah besok kalau kita disuruh mengisi ini 3D2 ini, kemudian bagaimana dengan hasil observasi yang sudah kita susun, yang sudah diketik ya, saya harapkan sudah diketik, minimal malam ini sudah selesai. Nah, karena kemarin tuh ada 2 observer untuk masing-masing mahasiswa, jadi harapan saya, karena waktunya itu pendek, hanya hari besok saja kita ada kesempatan merefleksi, itu berarti pagi dan siang, pagi merefleksi 5 mahasiswa, siang merefleksi 6 mahasiswa, sesuai dengan yang sudah ditulis. Nah, siapakah yang akan melaporkan? Meskipun 2 observer itu sama-sama membuat laporan, saya kira juga tidak akan jauh beda Bapak Ibu.
Jadi nanti yang melaporkan adalah observer yang pertama yang sudah kita buat kesepakatan di awal itu. Setelah observer pertama melaporkan hasil refleksinya, kemudian ada tambahan dari observer kedua. Jadi sifatnya bukan membacakan lagi laporan mulai awal, tapi menambahkan atau menegaskan. Oh iya, saya sama misalnya dengan Bu Rita, saya setuju gitu. Nah, jadi sifatnya bukan membaca mulai awal, tetapi lebih ke menambahkan atau menegaskan apa yang harus ditegaskan, sehingga kita bisa menghemat waktu. Kemudian pertanyaan yang ini, kapan kita kerjakan? Saya harapkan ini bisa dikerjakan pada saat jeda waktu setelah Vikon pagi sampai yang siang itu. Jadi ini kita diskusikan di LMS, Bapak Ibu sudah mulai mengisi dan disubmit pertanyaannya. Untuk sore harinya, kembali lagi hasil refleksi yang hari ini tadi, yang 6 orang. Begitu Bapak Ibu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Iya Bu, saya Ibu. Iya. Iya, untuk yang observer, itu kita mengisinya kan di LK 2.2 ya Bu? LK 2.2. Iya, kemarin kan ada. Oh iya, yang ini ya, yang tabel-tabel kemudian kosongan itu ya? Iya. Nggih. Nah, berarti maksudnya kan tadi Ibu tadi bilangnya kan apa nanti observer 2 itu bisa menambahi. Nah, ini kemarin kan saya jadi observer yang pertemuan pertama. Cuman teknisnya enggak seperti itu Ibu. Jadi saya mengisi LK 2.2, kemudian saya upload, kemudian yang observer yang kedua juga seperti itu Ibu. Di-upload di LMS. Ya, jadi uploadnya itu yang di pelaksanaan peer teaching. Oh ya di 3C2. 3C2. Nah, itu kan ada namanya teman-teman. Kemudian saya karena Pak Yuda, saya klik yang Pak Yuda. Terus di situ saya mengirimkan LK 2.2 di situ, Bu. Tidak apa-apa, Bu Rita. Jadi maksud saya pada saat Vikon itu dipersilahkan Bapak Ibu observer itu untuk membacakan laporannya. Oh, ngaten ya, Bu. Nah, untuk menghemat waktu itu hanya 1 orang observer saja yang membacakan laporannya gitu. Tetapi untuk yang diupload di sini itu ya kedua observer. Bagaimana? Oke. Atau teman-teman lain juga sama atau bagaimana? Jadi Bu Rita itu kan mengobservasi siapa dengan siapa kemarin tuh? Kemarin Pak Yuda, hari ini Pak Huda. Ya, Pak Yuda dengan Pak Huda. Ya. Nah, terus siapa lagi yang mengobserver? Misalnya Pak Bu Rita akhirnya kan menyampaikan laporan untuk Pak Yuda gitu ya. Ya, Pak Kemudian Yuda. laporan yang untuk Pak Huda itu siapa yang mengobservasi Pak Huda? Saya Pak Huda juga, Bu. Siapa? Bu Ilma. Bu Ilma. Iya. Bu Ilma sama? Pokoknya yang Pak Huda berarti saya. Berarti Pak Huda itunya saya sama Bu Rita, Bu. Oke. Jadi Pak Yuda itu dikomentari oleh Bu Rita. Kemudian yang observer kedua itu hanya sekedar menambahkan. Untuk yang pada saat disampaikan saja, tapi sebenarnya keduanya itu ya pada dasarnya mengerjakan LK yang sama. Ini untuk menghemat waktu saja. Kemudian pada saat Pak Huda di sore hari itu Bu Ilma. Nah, siapa yang mengomentar yang mengobserver Pak Huda selain Bu Ilma? Bu Rita ya. Nah, jadi Bu Rita itu hanya mendengarkan Bu Ilma saja. Kemudian kalau ada yang misalnya terlewat oleh Bu Ilma, baru Bu Rita menambahkan gitu. Tapi laporan utamanya tetap Bu Ilma yang membacakan gitu. Ya. Ini teknis untuk ini aja, untuk penyampaian di Vikon pagi dan sore agar kita tidak, kalau mendengarkan 2 orang itu kan agak lama ya. Agak lama, jadi gitu aja. Jadi observer yang pertama itu yang membacakan, observer yang kedua itu menambahkan. Tetapi LK yang diunggah di LMS ya dua-duanya
Karena ternyata saya kira itu juga gitu, 3 hari itu kita hanya refleksi gini aja. Ternyata tidak Bapak Ibu, makanya waduh lah kalau cuma besok saja berarti harus benar-benar dibagi waktunya. Belum lagi misalnya saya dan Bu Ulfa mau menambahkan sedikit misalnya. Tapi mungkin itu di akhir saja, di akhir yang pagi sama di akhir yang siang. Nah, kemudian sambil nanti kalau ada pertanyaan, kita ke hari Jumat. Nah, Bapak Ibu, kalau di WA yang sudah dibagi hari Jumat itu kan 3.D3 harusnya. Refleksi kegiatan perancangan. Oh, ini sudah tadi ya? Oh, ini sudah yang 32. Yang 3.3 mana? Oh, ini ya. Nah, perintahnya di sini Bapak Ibu. Saya batuk dulu. Perintahnya adalah, coba dibaca sebentar. Buat topik baru untuk unggah dokumen rancangan pembelajaran yang telah saudara susun pada forum ini. Berarti Bapak Ibu itu disuruh mengunggah dokumen pembelajaran di sini di hari Jumat. Nah, di sini ada klik tombol add a new discussion topic, subjeknya nama mahasiswa. Klik tombol advance dan lain sebagainya, nanti ini sambil dilihat lagi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengunggah ketiga dokumen rancangan pembelajaran tersebut, kemudian ada mahasiswa yang lain itu mereview 3 dokumen pembelajaran yang sudah Bapak Ibu unggah. Oleh karena itu, kita tetap memakai yang kemarin yang observer aja. Misalnya kalau Pak Yuda itu berarti yang mereview Bu Rita. Jadi 1 orang saja kalau ini. Karena 3 dokumen loh Bapak Ibu ya. Jadi kan banyak. Misalnya Pak Huda berarti yang mereview Bu Ilma. Nah, kayak gitu. Ada format reviewnya. Format reviewnya ada. Ini tadi juga saya sudah download. Ada kok Bapak Ibu, dan saya kira juga tidak terlalu yang gimana karena disediakan tabel-tabelnya. Dan itu karena 3 dokumen, berarti Bapak Ibu punya 3 file. Bukan 3 file ya. 3 file. Jadi ada 3 lembar untuk dokumen 1, 2, dan 3. Ada formatnya. Kemudian hasil reviewnya ini diunggah lagi. Ini caranya. Jadi ketik reply dan sebagainya. Jadi ini murni review dari Bapak Ibu. Sedangkan saya dan Bu Ulfa nanti ikut nimbrungnya itu di sini. Nah, ikut nimbrungnya bukannya di atas, sebenarnya boleh sih ya di sini ikut replay juga ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau memang ada yang perlu di review. Itu hari Sabtu Bapak Ibu. Sedangkan hari Seninnya itu kita masuk 3D4 dan 3D5. Yang pagi 3D4 ini adalah upload hasil review. Jadi setelah direview oleh kawannya dan mungkin ada tambahan dari saya dan Bu Ulfa, Bapak Ibu di hari Minggu itu merevisi lagi, kemudian diupload. Jadi hasil yang di sini itu adalah hasil review dari kawan-kawannya dan dari kami kalau ada seperti itu. Baru sorenya itu kita membicarakan, atau siangnya ya, kita membicarakan tentang rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini mengisi ini berdasarkan dari yang sudah dialami sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Maaf Ibu, saya masih bingung yang 3D 4 itu Bu. 3D3 unggah baru apa terus pun Bu? Nah, betul. Yang 3D4 tadi ya, yang ini ya. Nah, ini 3D3. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa kok saya kasih komen di, nanti Bapak Ibu kalau melihat nilainya kan sudah muncul. Nggak usah dilihat nilainya lah. Lihat saja. Soalnya kayak kadang-kadang nilai itu kan karena apa ya?
pedoman persekorannya itu kurang oke gitu kan ya, lengkap sangat bagus, lengkap bagus, jadi itu kan masih bersifat subjektif. Jadi tolong dilihat komennya, kan pasti sudah saya kasih komen untuk Bapak Ibu, jadi saya komennya itu mungkin bersifat umum. Yang saya tekankan adalah begini, kebanyakan ada beberapa mahasiswa itu yang di instrumen penilaian itu hampir sama kesalahannya, yaitu apa? Terlalu susah, terlalu sulit untuk dikerjakan. Misalnya bahan ajarnya sederhana sekali, LKPD-nya juga sederhana, tahu-tahu soalnya tuh luar biasa sulitnya. Bapak Ibu, penilaian itu untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Lah kalau nilainya itu nanti jelek, artinya tidak tercapai kompetensi. Ternyata bukan karena salah Bapak Ibu mengajar, bukan karena salah RPP-nya, bukan karena salah LKPD-nya, tapi kesalahan membuat soal. Soalnya terlalu wow. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Banyak sekali yang dievaluasi. Jadi nanti kalau saya komentari dievaluasi ya, disesuaikan lagi dengan indikator yang akan dicapai, disesuaikan dengan waktu, dan disesuaikan dengan bobot HOTS-nya. Memang harus HOTS, tapi ya kita harus tahu juga kondisi siswa kita. Jadi kayak saya sebutkan nama aja ya, Bu Puji itu ada LKPD-nya itu yang masalahnya itu bisa sampai 7. Cuma 20 menit loh masalahnya 7, susah-susah lagi. Udah gitu penilaiannya 40 menit, setengah jam ya, 60 menit, terus soalnya itu 8. Terus ada HB itu yang susah sampai saya itu, nah ini mau ngapain ke anak gitu loh. Padahal Bapak Ibu di awal, di identifikasi awal tuh selalu ngomongnya gini, siswa saya itu belum pandai berhitung Bu, perkalian aja belum hafal, jangankan aljabar yang ada variabelnya, yang menghitung biasa aja susah. Tapi begitu masuk sudut, soalnya itu sudah dalam bulat, terus habis itu hitungannya besar-besar loh. Nah kalau kayak gini bukan salah siswa. Astaga. Hitungnya terlalu sederhana ya, yang nggak salah ya. Yang sampai jutaan, yang puluhan juta tuh ya jangan gitu kan ya. Ya kasihan juga siswanya. Diingat kembali, identifikasi masalah di awal apa. Jangan sampai masalah itu datangnya dari kita gitu ya. Itu yang pertama, nggak tahu yang keberapa itu ya. Kemudian selain dari evaluasi, tapi evaluasi hampir semua. Yang ada gini, kayak Bu Rita, kasusnya Bu Rita. Tapi saya maklum Bapak Ibu. Bapak Ibu itu dikejar waktu, harus 3 dokumen tuh memang nggak mungkin lah gitu. Yang pokoknya sudah selesai lengkap semuanya, sudah alhamdulillah gitu ya. Bu Rita ini ya, bagus Bu di medianya itu bagus, tapi Bu Rita kayaknya konsennya itu di media saja. Begitu di bahan ajarnya loh, belum selesai kan, atau cuma 2,5 lembar, saya bingung ini. Iya Bu. Ya Bu Rita ya. Padahal sebenarnya copy paste itu juga apa-apa. Jadi Bapak Ibu mulai malam ini kerja lagi. Nah, lupakan liburan yang kemarin, lupakan ya, lupakan. Jadi Bu Rita ada kesempatan untuk membenahi bahan ajar karena baru diupload hari Sabtu. Ini kenapa harus saya bilang sekarang biar kerjanya mulai nanti. Kalau saya ngomongnya besok nanti terlambat lagi. Bu Rita fokuskan ke materi ajar. Bu Foni, wah Bu Foni, penilaian mulai dulu lagi yang membuat soal ya. Iya Bu. Nah, kemudian Pak Yuda, RPP-nya Pak Yuda dan Bu Risna atau Bu Vita ya, tapi dilihat lagi di komennya, RPP-nya itu masih yang umum. Jadi antara statistik, antara lingkaran itu nggak ada bedanya. Aduh sudah maghrib, sebentar aja sedikit lagi. Kemudian yang lain silahkan dilihat di komen, kalau ada yang kurang jelas silahkan di WA saya, nanti saya kasih tahu mana yang harus diperbaiki. Itulah yang akan diupload hari Sabtu, Bapak Ibu. Jadi sudah direvisi dari komenan saya tadi, upload hari Sabtu, kemudian kawannya mereview lagi. Nah kalau Bapak Ibu melaksanakannya mulai sekarang, insya Allah nanti perangkat yang dihasilkan dan diupload tuh hari Senin, itu sudah nyaris sempurna. Bapak Ibu yang lain, yang masih berangan-angan, yang masih susah gitu kan, yang masih bahan ajarnya juga susah, LKPD-nya juga sulit, coba nanti minta ke Bu
untuk pinjam 1 perangkat aja gitu. Bu Faik itu nggak muluk-muluk Bapak Ibu. Jadi dia itu sama sekali sederhana soalnya juga sederhana, LKPD-nya sederhana, tapi itu memang yang ada di IPK-nya gitu loh Bapak Ibu. Wih, ini yang ngeri itu yang sudut loh Bapak Ibu, yang apalagi yang sudah yang bertolak belakang atau apa itu tahu-tahu ya di LKPD-nya dikasih kayak mata angin gitu tuh. Nggak ada urutannya mulai dari mudah sampai susah gitu ya. Nah, kalau caranya kayak gini ya mau siswanya melihat tuh mau. Materi juga gitu. Bu siapa ya? Bu Risna, materi ajar layoutnya itu benar-benar tidak menarik. Hitam putih antara soal jawaban ini spasi ini yang menjorok ke mana itu ya nggak jelas. Ya buat ditandai kok dalam kotak tak apa. Tapi sekali lagi saya maklum Bapak Ibu, karena Bapak Ibu memang dalam keadaan waktu yang mepet dan di hari puasa. Oleh karena itu silakan pelan-pelan diperbaiki. Masih ada yang memperbaiki sekarang. Nanti direview kawannya Sabtu, diperbaiki hari Minggu, baru diupload hari Senin. Saya kira nggak usah ada pertanyaan dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di grup WA saja. Dan besok pagi kita akan jelaskan lagi, cuman saya bilang sekarang karena Bapak Ibu monggo dilihat komennya, segera diperbaiki. Baiklah Bapak Ibu, Bu Ulfan, saya kira cukup nggih Bu, karena sudah jam maghrib. Nggih, sudah maghrib sampun nggih. Nggih, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah sampai sore hari. Selamat merevisi lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Buka kali liburannya ya. Iya Bu. Terima kasih Beli, Tulfa. Terima kasih Beli, Tulfa, Pak Yuda. Semangat teman-teman. Pak Taufik, semangat. Bosku.